Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Madura. Kami di sini akan menjelaskan tentang menentukan determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Langsung saja, mari saksikan bersama-sama and check it out. Baik, kali ini kita akan belajar tentang determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu minor dan kofaktor. Berikut adalah definisinya. Jika matriks A adalah matriks kuadrat, maka minor entry AIJ atau entry pada baris ke I dan kolom ke J dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan menjadi determinan submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan min1 pangkat I tambah J dikali MIJ dinyatakan oleh CIJ dan dinamakan kofaktor entry pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi minor itu didapat dari matriks baru hasil pencoretan seluruh entry pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks tersebut. Sedangkan kofaktor adalah perkalian min1 dipangkatkan dengan indeks pada baris ke I dan ke J tersebut. Nah, contoh. Misalkan ada matriks A 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Nah, tentukan M11 minor pada baris pertama kolom pertama, M32 minor pada baris ketiga kolom kedua, C11 kofaktor pada baris pertama kolom pertama, C32 kofaktor pada baris ketiga kolom kedua. Yang pertama yaitu M1. Untuk mendapatkan M1, maka kita coret seluruh entry yang ada pada baris pertama dan kolom pertama. Sehingga sisanya membentuk matriks baru yaitu 5, 6, 4, 8. Kemudian kita cari determinannya. Determinan dari matriks baru yang terbentuk tadi. Sehingga didapatkan 5 kali 8 dikurangi 4 kali 6. Hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini adalah minor pada baris pertama dan kolom pertama. Yang kedua yaitu C11 atau kofaktor dari baris pertama kolom pertama. Rumusnya yaitu min1 dipangkatkan dengan indeks dari baris dan kolom. Ini kan indeksnya adalah baris pertama dan kolom pertama. Maka pangkatnya adalah 1 ditambah 1. Kemudian kita kalikan dengan minor pada entry tersebut, yaitu M11. Sehingga didapatkan min1 pangkat 2 dikalikan 16. Min1 pangkat 2 adalah 1 dikali 16 adalah 16. Kemudian yang selanjutnya yaitu M32. Nah, untuk mendapatkan minor pada baris ketiga dan kolom kedua, maka kita harus mencoret seluruh entry pada baris ketiga dan kolom kedua. Sisanya adalah matriks 3, min 4, 2, 6. Nah, setelah itu kita cari determinannya yaitu 3 kali 6 dikurangi 2 kali minus 4. Hasilnya adalah 26. Jadi minor pada baris ketiga dan kolom kedua adalah 26. Kemudian C32 yaitu kofaktor pada baris ketiga dan kolom kedua. Rumusnya adalah min1 kita pangkatkan dengan penjumlahan antara indeks-indeks yang ini. Indeksnya kan 32 yaitu kolom ke baris ketiga kolom kedua. Sehingga kita pangkatnya yaitu adalah 3 ditambah 2. Kemudian kita kalikan dengan
dengan minor pada entry tersebut, yaitu M32, sehingga didapatkan min 1 pangkat 5 dikali 26. Min 1 pangkat 5 adalah min 1, min 1 dikali 26 adalah minus 26. Selanjutnya yaitu menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Pertama-tama kita tinjau matriks umum berordo 3 kali 3 berikut. Jika kita cari determinannya, maka kita bisa dapatkan hasilnya yaitu A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A33 dikurangi A13, A22, A31 dikurangi A12, A21, A33 dikurangi A11, A23, A32. Nah, kemudian kita kelompokkan dari hasil ini, kita kelompokkan masing-masing yang mengandung entry pada baris pertama ini. A11, A12, A13. Nah, pertama kita cari yang mengandung faktor A11 dulu. A11, kemudian di sini A11, kemudian A12, 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 kemudian A13, A13. Nah, kemudian kita kelompokkan. A11-nya kita keluarkan, sehingga yang tersisa di dalamnya adalah A22, A33 dikurangi A32, A23. Kemudian A12-nya kita keluarkan juga, sehingga menjadi A23, A31 dikurangi A21, A32. Begitupun dengan yang A13 kita keluarkan juga, sehingga yang tersisa hanyalah A21, A32 dikurangi A31, A22. Kemudian, perhatikan pada A12. Jika kita keluarkan minus 1-nya, maka di dalamnya ini berubah menjadi A21, A33 dikurangi A23, A31. Nah, perhatikan bagian yang berwarna ini. Dimulai dari A11. Nah, di sini kan A1, A22, A33 dikurangi A32, A23 ini merupakan kofaktor dari entry pada baris pertama dan kolom pertama. Sehingga kita bisa tuliskan yang berwarna merah ini sebagai C11. Begitupun yang berwarna biru tua ini, min 1 dikali A21, A33 dikurangi A23, A31 ini merupakan kofaktor dari entry pada baris pertama dan kolom kedua. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai C12. Yang terakhir yang berwarna biru muda ini yaitu A21, A32 dikurangi A31, A22 merupakan kofaktor dari entry pada kofaktor dari entry pada baris pertama dan kolom ketiga, sehingga bisa kita tulis sebagai C13. Nah, setelah kita melakukan ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kesimpulannya yaitu daripada kita mencari determinannya menggunakan cara yang manual, yaitu mengalihkan entry setiap kolom utama dan dikurangi dengan hasil kali dari entry diagonal yang lain, kita bisa mencari determinan itu dengan cara mengalihkan setiap entry pada baris pertama dengan kofaktornya, kemudian kita jumlah. Sehingga hasilnya akan sama dengan yang mencari menggunakan cara yang manual. Nah, ini kan masih terbatas pada baris pertama. Bagaimana dengan baris kedua, baris ketiga, atau bahkan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ataupun pada yang diagonal utama? Nah, dengan cara yang sama, kita kelompokkan juga
kita kelompokkan juga yang hasil dari determinan A ini yang bertanda bintang, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya yaitu determinan A11, C11 ditambah A12 ditambah A13, C13. Nah, ini pada kolom pada baris pertama. Kemudian yang kedua, A21 ditambah A22 ditambah A23, C23. Ini pada baris kedua. Begitupun seterusnya, ini pada baris ketiga. Kemudian yang ini, yang A11, C11 ditambah A21, C21 ditambah A31, C31. Ini merupakan perkalian antara entry pada kolom pertama dengan kofaktornya. Yang ini merupakan perkalian antara entry pada kolom kedua dengan kofaktornya, sedangkan yang ini perkalian antara entry pada kolom ketiga dengan kofaktornya. Nah, menariknya, tidak terdapat entry pada diagonal utama, yaitu A11, A22, A33. Karena ya kalau kita kelompokkan yang tadi, kita tidak akan mendapatkan hasil ini untuk si entry pada diagonal utama. Sehingga cara ini hanya terbatas pada baris atau kolom. Nah, hasil-hasil ini kita sebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang kolom atau baris. Nah, setelah melakukan ini, kita bisa mendapatkan teorema baru yang bunyinya adalah determinan matriks A yang berukuran n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang dihasilkan, yakni untuk setiap I lebih besar atau sama dengan 1 dan I lebih kecil atau sama dengan N, serta J lebih besar atau sama dengan 1 dan J lebih kecil atau sama dengan N. Contoh soal dan alternatif penyelesaian. M misalkan diberikan matriks A sama dengan dalam kurung 1, 6, min 3, min 2, 7, 1, 3, min 1, 4. Maka tentukan A, matriks M yang berisi seluruh minor dari entry matriks A. B, matriks C yang berisi seluruh kofaktor dari entry matriks A. C, determinan matriks A dengan menggunakan kofaktor sepanjang baris kedua. D, determinan matriks A dengan menggunakan kofaktor sepanjang kolom ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alternatif penyelesaian di mana diketahui matriks A itu 1, 6, min 3, min 2, 7, 1, 3, min 1, dan 4. Kita masuk ke poin A. Kita misalkan M adalah matriks yang berisi seluruh minor dari matriks A. Sehingga M, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama, kita tutup baris pertama kolom pertama sehingga menjadi 7, 1, min 1, dan 4. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, kita tutup baris pertama kolom kedua sehingga menjadi min 2, 1, 3, dan 4. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya yang merupakan langkah ketiga, kita tutup baris pertama kolom ketiga sehingga menjadi min 2, 7, 3, min 1. Langkah keempat, kita tutup baris kedua kolom pertama sehingga menjadi 6, min 3, min 1, dan 4. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya yang merupakan langkah kelima. Kita tutup baris kedua kolom kedua sehingga menjadi 1, min 3, 3, dan 4. Kemudian langkah berikutnya langkah keenam, kita tutup baris kedua kolom ketiga sehingga menjadi 1, 6, 3, dan min 1. Kemudian langkah yang ketujuh, kita tutup baris ketiga kolom pertama sehingga menjadi 6, min 3, 7, dan 1. Langkah berikut ke-8, kita tutup baris
ketiga kolom kedua sehingga menjadi 1, min 3, min 2, dan 1. Kemudian langkah terakhir yang merupakan langkah ke-9, kita tutup baris ketiga kolom ketiga sehingga menjadi 1, 6, min 2, dan 7. Nah, setelah itu kita menghasilkan sama dengan 29, min 11, min 19, 21, 13, min 19, 27, min 5, dan 19. B. Misalkan kofaktor adalah matriks yang berisi seluruh kofaktor dari matriks A, dan karena kofaktor baris I kolom J sama dengan min 1 pangkat I plus J M A minor, maka kofaktor sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 kali 29, kemudian min 1 pangkat 1 plus 1 dikali min 11, kemudian min 1 pangkat 1 plus 1 dikali min 19, kemudian min 1 pangkat 2 plus 1 dikali 21, kemudian min 1 pangkat 2 plus 2 dikali 13, kemudian min 1 pangkat 2 plus 1 dikali min 19, kemudian min 1 pangkat 3 plus 1 dikali 27, kemudian min 1 pangkat 1 plus 2 dikali min 5, kemudian min 1 pangkat 3 plus 3 dikali 19. Sehingga hasilnya 29, 11, min 19, min 21, 13, 19, 27, 5, 19. C. Determinan matriks A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Determinan A sama dengan A21C21 plus A22C22 plus A23C23 sama dengan min 2 dikali min 21 plus 7 dikali 13 plus 1 dikali 19. Min 2 dikali min 21 sama dengan 42 plus 7 dikali 13 sama dengan 91 plus 1 dikali 19 sama dengan 19. Jadi 42 plus 91 plus 19 sama dengan 152. D. Determinan matriks A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga. Determinan A sama dengan A13C13 plus A23C23 plus A33C33 sama dengan min 3 dikali min 19 plus 1 dikali 19 plus 4 dikali 19. Min 3 dikali min 19 sama dengan 57 plus 1 dikali 19 sama dengan 19 plus 4 dikali 19 sama dengan 76. Jadi 57 plus 19 plus 76 sama dengan 152. Latihan soal 1. Diberikan sebuah matriks A sama dengan 1, 3, 7, 2, 0, min 8, min 1, min 3, 4. Tentukan A. Minor pada baris pertama dan kolom ketiga. B. Kofaktor pada baris kedua dan kolom pertama. 2. Diketahui sebuah matriks B sama dengan 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 7, 6. Tentukan determinan matriks B dengan menggunakan
metode ekspansi kofaktor sepanjang A baris pertama, B kolom ketiga. 3. Tentukan nilai T sedemikian hingga matriks T sama dengan 1, 2, 4, 3, 1, 6, T, 3, 2 tidak mempunyai inverse. Sekian penjelasan tentang menentukan determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.